Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast HFZ. Itu bersama saya Hafiz Novaldani. Sekarang kita akan membahas banyak tentang penugasan tentang mikroekonomi Islam. Stay tune guys. Oke guys, kali ini kita membahas tentang permasalahan pokok dalam ekonomi Islam. Jadi ada tiga permasalahan pokok dalam ekonomi Islam nih guys. Jadi yang pertama ada komoditas, apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan maslahat. Nah ini permasalahan yang pertama. Jadi maslahat adalah setiap keadaan yang membawa manusia pada derajat yang lebih tinggi sebagai makhluk yang sempurna. Individu dan masyarakat yang peduli maslahat akan memilih dari alternatif yang ada tentang komoditas barang atau jasa apa yang diperlukan dalam jumlah beberapa dan kapan keperluan sehingga maslahat dapat terwujud. Nah, pada dasarnya sumber daya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keinginan dan kebutuhan manusia. Jadi terdapat pilihan-pilihan alternatif pemanfaatan sumber daya. Ekonomi Islam akan memilih pemanfaatan sumber daya untuk berbagai komoditas yang benar-benar dibutuhkan untuk mencapai falah. Nah itu permasalahan yang pokok pertama dari ekonomi Islam. Dan yang kedua ada bagaimana cara menghasilkan komoditas agar maslahat tercapai. Nah ini permasalahan yang kedua. Jadi individu dan masyarakat yang peduli maslahat akan memutuskan siapakah yang akan memproduksi, bagaimana teknologi produksi yang digunakan, dan bagaimana pengelola sumber daya hingga maslahat dapat terwujud. Itu sebuah pertanyaan besar. Kemaslahatan dalam produksi bisa menjadi proses produksi, yaitu pemberian input, proses produksi hingga output dihasilkan produksi yang mengandung maslahat, yaitu produksi yang menggunakan input halal, diproses secara halal dan menghasilkan output halal. Oke. Untuk permasalahan yang ketiga guys, masalah pokok dalam ekonomi Islam. Jadi ada tiga ya tadi ya. Jadi yang ketiga dan yang terakhir itu bagaimana komoditas distribusikan agar tercapai kemaslahatan. Nah jadi individu dan masyarakat yang peduli maslahat akan memutuskan siapakah yang berpihak mendapat barang atau jasa terhadap dengan cara bagaimana, sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk mendapatkan maslahat dan kepada siapa sumber daya didistribusikan. Nah, nilai utama dan distribusi di komoditi yang sesuai Islam adalah keadilan dan menolong atau takaful disebutnya, di mana sumber daya serta barang atau jasa didistribusikan kepada individu secara adil melalui mekanisme pasar ataupun metode kebajikan atau takaful, atau misalnya tidak menimbun barang, tidak mengurangi timbangan. Itu hal yang tidak boleh, itu yang merugikan banyak orang. Sehingga setiap individu dapat merasakan kemaslahatan dari komoditas yang diproduksi. Nah, distribusi dalam ekonomi Islam melalui mekanisme non-pasar diantaranya adalah penerapan sistem warisan, wasiat, hadiah, sedekah, pajak, dan wakaf. Nah, itu dia. Jadi ada tiga tadi ya guys tentang permasalahan pokok dalam ekonomi Islam. Jadi dalam ekonomi Islam tidak harus sempurna ya, karena sistem itu dibuat manusia, pasti ada suatu permasalahan ya. Itu penjelasannya, semoga kita dapat memahaminya bersama-sama. Terima kasih mendengarkan.